Bu Yoyo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amin. Alhamdulillah Ibu sekalian, umat sekalian, hari ini insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Kita sudah sampai ke materi yang keempat ya, untuk revisi permasalahan akidah. Ya. Yaitu terkait dengan revisi pemahaman terkait hidayah dan dolalah. Suara saya jelas, Bu Yaya? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah jelas. Ya. Ini karena internet di rumah agak bermasalah, saya rubah dulu sebentar ya. Izin dulu. Oke. Saya share screen dulu materi yang sudah disiapkan. Nah, sudah nampak? Sudah kelihatan? Ya, oke. Ya, bismillah. Wahai sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya tentang 4 pemahaman akidah yang harus kita revisi ya, pemahaman terkait dengan hidayah atau makna hidayah dan dolalah. Kalau bahasa Indonesia dolalah itu ya kesesatan ya diartikannya. Kalau hidayah itu petunjuk. Maka yang dimaksud ya dengan pembahasan makna hidayah dan dolalah pada sore hari ini adalah bagaimana kita wajib merevisi ya, merevisi pemahaman terkait dengan apakah yang dimaksud dengan petunjuk, apakah yang dimaksud dengan hidayah tadi, dan apa yang dimaksud sebagai dolalah ya, satu kesesatan. Nah, kenapa penting sekali ini dibahas? Lupa di slide share-nya sebentar. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan kenapa ini penting sekali? Ya, kenapa penting sekali ini untuk dibahas? Ya, karena memang terdapat kesalahan di tengah kaum muslim ya terkait dengan masalah hidayah dan dolalah ini atau hidayah atau petunjuk dan kesesatan. Ya, apa saja yang muncul di tengah masyarakat ya pemahaman-pemahaman yang keliru ya yang harus direvisi. Nanti akan kita lihat ya satu persatu. Mari kita mulai ya dengan pembahasan terkait dengan kenapa ini dibahas, siapa yang bisa membahas ini, atau pembahasan ini penting sekali untuk siapa. Ya, pertama, materi ini ya diberikan kepada mereka yang sudah paham materi qadha qadar. Nah, berarti materi qadha qadar yang kemarin sudah kita bahas ya di beberapa waktu yang lalu, Ummahat harus sudah paham. Ya, jadi kalau ada yang masih belum paham, silahkan untuk ditanyakan ya, ditanyakan. Boleh nanyanya di sini, boleh di apa namanya, di Japri, atau kalau misalnya mau di grup kemudian nanti di share sama Bu Yoyo ke saya ya. Nanti insya Allah saya jawab, mungkin pakai voice note, nanti Bu Yoyo share lagi di grup gitu ya untuk jawabannya. Jadi diharapkan Ummahat semuanya sudah paham ya tentang materi qadha qadar yang pernah kita bahas pada masa sebelumnya ya, pada waktu yang lalu.
sehingga nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan karena kebingungan ya terkait dengan masalah hidayah dan dolalah ya. Dan kemudian setelah ya peserta ya menerima materi pokok dan kodar, biasanya masih menyisakan beberapa pertanyaan yang mendasar ya. Artinya setelah paham pokok dan kodar nggak selalu ya berarti sudah celing gitu ya, semuanya clear semuanya. Pasti ada lah ya, ada hal-hal yang mungkin jadi bahan pertanyaan, makanya kajiannya harus berlanjut ya, kajiannya harus berlanjut. Nah, pertanyaan tersebut ternyata belum bisa dijawab kalau ditanyakan waktu di pembahasan kodok-kodar. Nah, ya kenapa belum bisa dijawab? Karena nanti ada ada pemahaman yang mesti selesai dulu ya, mesti selesai dulu barulah nanti bisa dijawab. Nah, apa saja contoh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika pembahasan tentang kodok dan kodar. Oke. Nah, apa saja pertanyaannya? Nah, ini akan kita lihat ya. Yang muncul sering ya, sering pertanyaannya seperti ini. Posisi hidayah itu ada di mana? Ya, ketika kita membahas tentang kodok dan kodar, bahwa manusia itu berada dalam kehidupan itu dipengaruhi oleh dua area. Area yang dia bisa memilih dan area yang terpaksa dia menerima. Masih ingat ya pembahasan kodok-kodar? Ya, jangan bingung lagi ya. Yang lupa, kalau saya maklum ibu-ibu lupa. Ya. Soalnya habis ngaji, ibu-ibu masak, kena panas, nguap. Pemahamannya nguap. Masih ingat ya, ada dua area dalam kehidupan kita, area yang apa? Yang kita kuasai dan area yang tidak kita kuasai ya, yaitu area yang mukhayyar yang kita kuasai, bisa kita pilih ya, kita bisa menolak untuk tidak melakukan sesuatu atau menolak untuk melakukan sesuatu. Tapi ada juga area musayyar. Musayyar itu area yang terpaksa kita harus ya hal-hal yang sifatnya kita tidak bisa memilih. Nah, ini sudah harus clear dulu ya pemahaman kodarnya. Nanti kalau belum, kalau ada yang masih remeng-remeng gitu ya, masih belum jelas, nanti silahkan ditanyakan. Boleh ya, boleh ditanyakan silahkan. Karena targetnya kita kan paham ya, bukan hafal tapi paham. Nah, kemudian muncul tuh pertanyaan, lah kalau hidayah ada di mana dong? Ya, ada di mukhayyar apa ada di musayyar? Gitu pertanyaannya. Hidayah itu ada di mana? Di lingkaran atau di wilayah yang menguasai manusia atau di wilayah yang dikuasai oleh manusia. Ya. Kemudian pertanyaan lain, apakah orang kafir atau orang yang masih kafir itu karena belum mendapat hidayah dari Allah atau gimana sih sebetulnya? Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan begini. Misalnya ibu bapak saya uh, belum masuk Islam. Kenapa belum masuk Islam? Ya karena belum dapat hidayah dari Allah gitu. Sekuat tenaga saya mendakwahi dia, kalau Allah belum memberikan hidayah untuknya, untuk mereka, maka tetaplah dia akan berada dalam kekafiran. Sering nggak mendengar ibu-ibu kayak gitu? Ya, sering kan? Nah, itu pertanyaan, apa iya orang yang masih kafir itu karena belum dapat hidayah dari Allah? Ya, kalau saya nanya ini sama ibu-ibu, pasti ibu-ibu jawabnya apa? Iya, gitu kan? Belum dapat hidayah dari Allah gitu ya. Berarti salah Allah. Salah Allah tuh. Kenapa Allah nggak ngasih hidayah gitu ya. Jadi aja dia masih kafir. Atau misalnya muncul pertanyaan lain. Apakah orang yang kemudian berpindah ke agama Islam itu karena mendapat hidayah dari Allah? Ini lanjutannya kan. Ketika seseorang dari non-muslim menjadi muslim ya atau dari kafir menjadi Islam, terus dikatakan itu karena dia dapat hidayah dari Allah gitu.
Ya, banyak kan yang seperti itu. Atau ada yang mengatakan gini, ya itu kan karena dia aja, ya, dia aja yang pinter, dia aja yang akhirnya mendapatkan, nah, gitu ya, mendapatkan sesuatu hasil pencariannya. Ada juga yang mengatakan demikian. Kemudian ada lagi pertanyaannya, hidayah itu atas kehendak Allah atau berasal dari usaha manusia? Nah, itu lanjutan juga dari yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga tadi. Kalau gitu hidayah itu kehendak Allah atau bukan? Ya, apakah hidayah itu hasil usaha manusia atau bukan? Gitu, ya. Kemudian jika kita kembalikan kepada pembahasan kodok kodar, ya, masih ingat ya ibu-ibu pembahasan kodok kodar gambarannya gimana? Ada dua area ya dalam kehidupan kita yang dikuasai oleh manusia dan yang menguasai manusia. Coba kita lihat ya sambil review ya. Nah, kalau misalnya bahasnya ke hidayah, ya tentang bahasan hidayah dulu ya, nanti dolalahnya ya. Pembahasan tentang hidayah, ya. Kalau hidayah itu dianggap sesuatu yang menguasai manusia, berarti apa? Manusia nggak punya peran apa-apa tentang hidayah, ya kan? Sehingga orang kalau dia belum dapat hidayah dari Allah, dia tuh nggak bisa maksa-maksa. Nah, seolah-olah gitu kan? Tidak bisa maksa-maksa sama Allah untuk bisa dapat hidayah. Atau orang lain nggak bisa tuh maksa-maksa membuat orang lain itu atau orang tuanya tadi masuk Islam. Ya, kalau Allah memang belum ngasih hidayah. Berarti seolah-olah apa? Hidayah itu menguasai manusia. Ya, menguasai manusia berarti manusia hanya tinggal menerima. Betul? Manusia tinggal menerima. Ada nggak di antara kita yang memahami seperti itu? Ada ya? Ada kan? Hidayah itu tinggal nerima. Ya, kan hidayah itu memang dari Allah. Gitu. Maka kalau hidayah itu masuk area yang menguasai manusia, ya, atau bisa jadi hidayah itu yang dikuasai manusia. Karena ini kita lihatnya skema kodok kodar ya. Bisa jadi dua ini di dalam benak manusia. Bisa jadi terbagi menjadi dua. Ya. Kalau kita lihat yang pertama, kalau hidayah itu menguasai manusia, atau hidayah itu di luar ya, di luar kemampuan manusia untuk menghadirkannya. Ya. Berarti hidayah itu berasal dari Allah. Betul nggak? Ya. Berarti hidayah itu berasal dari Allah. Kalau hidayah itu menguasai manusia dan di luar kemampuan manusia untuk menghadirkannya. Berarti hidayah itu berasal dari Allah. Ya, ingat ya ini pembahasan kodok kodar. Kalau begitu hidayah termasuk kodok Allah dong. Ya, kalau begitu hidayah itu termasuk kodok Allah. Ini baru-baru kita baru menganalisis ya Bu ya. Kita belum belum menjelaskan yang benarnya nih. Ya, kita baru menganalisis apa pemahaman yang ada di tengah kaum muslimin yang nanti perlu direvisi. Ya. Kalau hidayah itu dianggap adalah sesuatu yang menguasai manusia, maka berarti dia berasal dari Allah. Kalau dia berasal dari Allah, berarti dia qada Allah. Ya, takdir gitu kan? Ketetapan Allah. Ya kan? Kalau dia qada Allah, berarti tidak dihisab dong. Betul nggak? Ya, bisa dipahami ya? Ini soalnya nggak buka semuanya, jadi saya nggak bisa lihat wajah ibu-ibu nih. Apa namanya tuh? Udah mulai kelihatan banyak yang buka video ya. Enggak ding sedikit aja nih yang buka cuma bersatu dua tiga empat lima enam cuma berenam yang buka kamera ya bertujuh tambah Bu Lisa baru buka ya yang lainnya belum buka ya biar saya tahu ya apakah paham atau enggak gitu ya oke kalau kalau ibu-ibu saya tanya ngangguk-ngangguk oh berarti ibu paham gitu ya dari tadi yang kelihatan sama saya Bu Yoyo doang yang ngangguk-ngangguk sama Bu Yati di layar saya buka semuanya nih sekarang dari deh biar kenal sama wajah ibu-ibu semua jadi paham ya ibu-ibu ya
Kalau hidayah itu dianggap menguasai manusia, berarti hidayah itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah, berarti hidayah itu qada Allah dong. Kalau hidayah itu qada Allah, berarti tidak dihisab dong, gitu. Ya. Jadi orang dapat hidayah atau tidak dapat hidayah tidak akan dihisab. Kalau dianggap hidayah itu berasal dari Allah, qadanya Allah. Itu ya, Bu ya. Oke, kita pindah yang kedua. Ya, kita pindah yang kedua. Kalau hidayah itu ternyata dikuasai manusia. Oh, enggak, kayaknya hidayah itu dikuasai manusia deh. Bukan dikuasai Allah. Kan manusia yang nyari. Ya, kalau hidayah itu dikuasai manusia, maka itu berasal dari diri manusia. Ya, Suaranya putus-putus ya kan? Ustazah. Kalau dikuasai manusia berarti berasal dari diri manusia dong. Gimana dia maunya gitu kan? Karena ingat ya pembahasan kodok kodar ada wilayah yang dikuasai dan wilayah yang menguasai. Kalau dikuasai manusia berarti manusia bisa milih ya? Bisa milih, bisa juga menolak. Berarti itu berasal dari manusia, ya. Petunjuk itu berasal dari manusia. Manusia bisa ambil, bisa nggak ambil gitu ya. Atau misalnya manusia punya kekuasaan lah ya untuk menghadirkan hidayah tadi atau tidak menghadirkan hidayah tadi. Tuh ya. Nah, berarti kalau berasal dari manusia, berarti hidayah itu hasil usaha manusia. Ya, ini kita masih menganalisis ya, bukan jawaban yang belum tentu benar ini ya. Jawaban yang benarnya nanti pas kita bahas ya. Kalau misalnya hasil usaha manusia, hidayah itu hasil usaha manusia, berarti akan dihisap di akhirat. Masih ingat ya, pembahasan kodar kalau bisa atau hasil pilihan manusia, hasil usaha manusia, maka dia akan dihisap di akhirat. Dia mendapat hidayah atau tidak mendapat hidayah, ya, maka akan dihisap di akhirat. Nah, gitu ya. Oke, saya pelan-pelan aja ya, Bu Yoyo ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, tapi saya nggak pengen buru-buru gitu ya jelasinnya ya supaya paham. Oke, sudah ya? Paham di sini. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang sekarang ada di tengah kaum muslimin? Pemahaman apa yang ada di tengah kaum muslimin terkait masalah hidayah ini? Ya, pemahaman umum ya umat Islam sekarang ini ya, terkait dengan hidayah itu ya termasuk juga kesesatan ya. Jadi kebalikannya ini, hidayah itu lawan katanya ya kesesatan. Hidayah itu lawan katanya dhalalah. Ya, hidayah itu lawan katanya dhalalah. Atau hidayah itu petunjuk, kesesatan itu dhalalah itu kesesatan. Nah, pemahaman umum yang beredar ya di tengah kaum muslimin itu terkait dengan hidayah dhalalah itu gimana sih? Kita harus tahu ya umat Islam termasuk kita, mungkin termasuk kita yang punya pemahaman seperti ini ya diantaranya ya bahwa mereka mengatakan ya hidayah itu kehendak Allah, dhalalah itu juga kehendak Allah, betul kan? Yang mayoritasnya begini, betul nggak? Ya, kalau ibu paham ya boleh mengangguk. Kalau nggak ngangguk berarti lagi ngelamun atau lagi nyatet ya ibu-ibunya. Benar nggak bahwa pemahaman umum yang beredar di tengah masyarakat itu hidayah dan dhalalah, petunjuk atau kesesatan itu sebetulnya adalah kehendak Allah. Nah, ini yang beredar di tengah masyarakat. Ya, kan kehendak Allah. Kalau Allah ngasih hidayah, ya dapatlah dia hidayah. Kalau Allah nggak ngasih hidayah, ya nggak dapet lah. Gitu. Ya, yang beredar di tengah masyarakat. Ya, jadi kata mereka siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, ya. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tuh. Kemudian mereka katakan juga siapa yang dikehendaki Allah ya untuk sesat. Nah, siapa yang dikehendaki Allah untuk sesat, maka dia akan tersesat. Betul? Seperti ini di masyarakat ya. Iya. Gimana Allah lah? Kalau Allah memberi hidayah ya dia dapat petunjuk. Kalau Allah nggak ngasih hidayah ya udahlah dia tersesat. Betul nggak? Seperti inilah yang beredar di tengah masyarakat. Ya, ya maksudnya kaum muslimin.
Nah, dengan pemahaman seperti itu, ya, maka akan kita lihat ya, ketika ya dikatakan terkait dengan masalah hidayah ini, ya, dalil yang mendasari, jadi bukan tanpa dalil sih, ya, ketika ada orang-orang yang mengatakan pemahaman seperti tadi ya bahwa hidayah dan dolalah itu adalah kehendak Allah. Itu ada dalilnya. Mereka pakai tuh ayat ini. Tidak terkecuali banyak para ustadz juga menyampaikan ini. Hidayah itu kehendak Allah. Ketika Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178, ya, Allah katakan may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapat petunjuk. Dan siapa saja yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Kan jelas banget ini loh. Clear gitu ya. Nggak ada pemahaman yang lain terkait dengan makna ayat ini. Mayyahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah, maka dia mendapat petunjuk. Wa mayyudlil, barang siapa yang diberi disesatkan Allah, faulaika humul khasirun. Dia adalah yang rugi. Orang yang rugi, yang maksudnya tersesat. Jadi bukan tanpa dalil sebetulnya pemahaman yang beredar di tengah masyarakat selama ini ya terkait dengan hidayah itu adalah betul-betul kehendak Allah. Ya. Atau misalnya dalam Al-Baqarah ayat 272 ya, Allah juga menyampaikan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa bitigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlam. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini sudah langsung disebutkan gitu ya. Laisa 'alaika hudahum. Bukan kamu di sini itu kepada Rasulullah. Ya, Allah itu mengatakan bukan kamu yang memberi petunjuk kepada mereka. Walakin Allah, tapi Allah yahdi mayyasha. Allah itu menunjuki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jelas banget gitu ya, kata-katanya jelas. Jadi wajar ketika di tengah masyarakat pemahaman yang apa istilahnya yang mendominasi ya adalah bahwa hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Betul nggak disebutnya gitu ya? Hak prerogatif Allah, katanya demikian. Ya. Atau misalnya kita lihat lagi ya ayat yang lainnya. Dikatakan di dalam Quran surat Al-An'am ya ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka akan Allah lapangkan sadrahu, dadanya lil Islam, bagi Islam atau kepada Islam. Maksudnya untuk masuk Islam. Itu juga kalau Allah menginginkan kan gitu kan. Kalau Allah menginginkan ayyahdiyahu untuk memberikan dia hidayah. Wa may yurid an yudillah, barang siapa yang Allah inginkan yudillahu, disesatkan, maka yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Nah, maka Allah akan menjadikan dadanya itu sempit dan berat. Beratnya kayak gimana? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia lagi mendaki gitu ya, mendaki gunung, mendaki langit. Berat gitu. Di sini sudah dijelaskan banget ya. Wa mayyurid an yudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, ya Allah akan jadikan dadanya berat, sempit, berat untuk apa? Untuk mendapatkan Islam. Nah, ya, dari sini sebetulnya cukup ya 3 ayat ini saja meskipun masih banyak ya umat ya. Ayat-ayat yang menjelaskan hal yang serupa bahwa hidayah itu memang dikatakan ya hidayah itu adalah Allah yang memberikan hidayah ya. Allah yang memberikan hidayah, bukan manusia ya. Sampai Allah juga mengatakan laisa 'alaika hudahum, kamu tuh nggak bisa ngasih petunjuk kepada mereka, walakin Allah yahdi, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk mayyasha kepada orang yang dikehendaki.
Oh, berarti betul dong, gitu kan? Berarti betul dong, hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Hidayah itu qada Allah, hidayah itu memang kehendak Allah. Hidayah itu benar-benar dari Allah. Ya, nah, pemahaman seperti ini akan berefek ya ketika manusia mendapatkan hidayah. Ya, efeknya nih. Efek pemahaman yang pertama tadi, ketika manusia mendapatkan hidayah, kemudian dia menjadi baik, maka dia dapat pahala. Betul? Ya. Ya, dia akan dapat pahala. Nah, kalau sudah dapat pahala, berarti dimasukkan surga. Ya enggak? Oke, ya. Jadi berkembang tuh pemahaman yang kayak gini kan? Kalau manusia, ya tadi berkembang pendapat yang pertama tadi apa? Hidayah itu berasal dari Allah. Maka akan muncul pemahaman berarti manusia kalau mendapat hidayah, kemudian manusia itu menjadi baik, kemudian manusia itu kalau baik kan dapat pahala, ya kan? Manusia dapat pahala. Ketika manusia mendapat pahala, ya, maka dia dijanjikan masuk ke dalam surga, ya kan? Nah, tapi, nah ini tapi kalau dia ternyata nggak dapat hidayah, berarti apa sebaliknya? Dapatnya apa tuh? Dapatnya dolalah. Nah, kita bahasnya pakai istilah ya, dari ibu terbiasa. Kalau manusia itu nggak dapat hidayah, berarti dia dapat dolalah, betul? Berarti dia itu disesatkan oleh Allah. Karena tadi kesimpulan yang sudah kita ambil di pemahaman yang pertama di kebanyakan kaum muslimin itu adalah hidayah kehendak Allah. Ya kan? Hidayah itu hak prerogatif Allah. Berarti kalau manusia nggak dapat hidayah, berarti manusia disesatkan Allah dong. Gitu ya. Kalau manusia itu disesatkan oleh Allah, maka biasanya manusia jadi jahat. Benar nggak? Itu orang jahat. Berarti orang itu apa? Disesatkan tuh oleh Allah. Kita bilang gitu ya. Itu orang jahat. Kamu jangan bilang jahat. Dia itu ternyata tidak dapat hidayah dari Allah. Dia itu disesatkan oleh Allah. Jadi kamu harus kasihan sama orang yang jahat. Gawat jadinya kan. Karena tadi hidayah itu ya hak prerogatifnya Allah. Kalau orang menjadi jahat berarti dapat dosa nggak? Ya kan harusnya dapat dosa. Kalau dapat dosa berarti gimana? Masuknya ke neraka. Iya iyalah benar kan? Benar dia masuk ke neraka gitu. Meskipun dia sebetulnya disesatkan Allah. Ya enggak? Dia tuh tidak dapat hidayah dari Allah, dia disesatkan oleh Allah. Dia dimasukin ke neraka coba. Tapi ada orang lain yang dikasih hidayah sama Allah, jadi baik, dapat pahala, dimasukin lagi ke surga. Kok enak banget yang ini? Yang sebelah ini kok nggak enak banget ya? Kok Allah nggak adil ya kalau kayak gitu? Bener banget. Itu pertanyaannya. Artinya nanti pertanyaan yang muncul di mana dong keadilan Allah gitu. Ya kan? Akhirnya berpikirnya begitu. Karena apa? Karena tadi gitu kita mengatakan hidayah itu hak prerogatif Allah tok. Hak prerogatif Allah tok. Akhirnya berkembanglah pemahaman yang keliru, yang akhirnya juga berkembang juga nanti amal-amal yang keliru. Ya, jangan marahlah sama orang jahat. Namanya juga dia tidak dapat hidayah, gitu, ya. Jadi kasihanlah dia tuh nggak dapat hidayah, gitu. Ya udah Allah tetapkanlah dia sebagai orang jahat. Masa begitu gitu kesimpulannya ya? Ya itu saya pernah tuh dengar ada di mana di YouTube itu kalau nggak salah seseorang di penjara ya kemudian dia bilang inilah takdir Allah buat saya katanya gitu ya. Takdir Allah saya dalam kondisi tersesat dengan apa berteman dengan para pengguna narkoba akhirnya takdir Allah pula yang mengakibatkan saya ikut-ikutan katanya menjadi pengguna narkoba. Dan takdir Allah jugalah yang membuat saya ditangkap
karena ketahuan menggunakan narkoba. Maka takdir Allah lah sekarang saya ada di penjara. Itu semuanya dia nyalahin sama Allah itu. Ya, berat ya, berat banget nggak konsekuensinya, berat ini ya, karena dia akan menyalahkan Allah. Oke, ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya, akhirnya ketika manusia sengaja berbuat jahat, ya, maka akan ada tuh pikirannya, yaitu disesatkannya sama Allah. Kalau ada manusia yang sengaja berbuat jahat karena dia disesatkan Allah, gitu deh nanti munculnya pemahamannya. Ya, artinya dia juga nggak dapat hidayah tuh dari Allah. Ya, nggak dapat hidayah dari Allah. Artinya apa? Ya dia nggak akan merasa bersalah. Ya seperti tadi itu orang yang masuk penjara tadi, diwawancara itu dengan pedenya dia mengatakan ini kehendak Allah, ini kehendak Allah. Habis saya nggak dapat hidayah misalnya dari Allah, habis saya disesatkan oleh Allah, nggak merasa bersalah ketika dia berbuat jahat. Gitu. Ya, pahami ya? Berarti apa tuh? Menisbahkan kezaliman yang diperbuatnya itu kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Subhanallah, Maha suci Allah dari sifat-sifat zalim kepada manusia. Nggak mungkin Allah itu zalim kepada manusia. Ya, sehingga mengatakan bahwa ketika ada orang yang jahat, ya, orang yang berbuat fajir, ya, berbuat keji, itu dikarenakan dia disesatkan Allah atau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya hati-hati juga memang nanti di tengah masyarakat gitu ya, ketika kita melihat orang gitu melakukan kesalahan, ya gimana ya, dia belum dapat hidayah sih dari Allah tuh jangan. Gitu. Sekarang udah nggak begitu lagi. Karena bahaya konsekuensinya kita akan menisbahkan kezaliman itu kepada Allah. Ya, berarti Allah pilih kasih dong. Ya, ada yang Allah beri petunjuk, ada yang enggak gitu ya. Tapi kok Allah masukin ke surga atau ke neraka sesuai kehendak Allah. Nah ya, subhanallah, Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Ya. Jelas sekali di dalam Quran surat Fussilat ayat 46. Ya kan? Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil amid. Barang siapa yang beramal solih, maka itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka akan dapat juga akibatnya. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Rabbmu itu bizallamin lil abid, berbuat zalim, aniaya kepada hambanya. Enggak ada, Allah itu enggak berbuat zalim. Siapa yang berbuat solih, beramal solih, itu untuk dirinya sendiri. Berbuat buruk, ya itu juga akan kena itu akibatnya nanti. Gitu, ya. Nanti kalau istilah dalam fali nafsih itu artinya Allah akan memberikan pahala, ya. Kata-kata fali nafsi, dan bagi dirinya. Li-nya itu menunjukkan sesuatu yang positif, gitu ya. Tapi kalau ada kata-kata fa'alaiha pakai kata ala, maka itu menunjukkan hal yang negatif. Berarti apa? Waman asa'a, barang siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka akan ada akibat dosanya buat dia, gitu. Ya, beda. Ya, li dengan ala. Ala itu biasanya konotasinya ke negatif. Ya. Nah, berarti di sini gitu ya, dari pemahaman ya yang tadi bahwa Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendakinya, gitu ya. Hakikatnya ya, ketika ada ayat seperti ini, ya mereka katakan innallaha yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha, gitu ya, atau wa yahdi ilaihi man anab, maka Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk orang-orang yang bertaubat kepadanya. Nah, maka gimana dong memahami ayat ini? Ya, kan jelas banget itu memang Allah yang memberi hidayah. Tidak ada yang salah tuh dengan pemahaman yang sebelumnya tadi, yang pertama tadi, bahwa memang Allah lah yang memberi hidayah. Bahwa hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Apa
pemahamannya yang salah. Nah, maka penting sekali untuk dipahami dari ayat seperti ini, tidak kita pahami sebagaimana adanya yang ada di dalam ayat ini. Kenapa? Karena para ulama melihat ada ayat-ayat lain yang berbeda. Jadi kalau ada dua ayat atau lebih yang seolah-olah bertentangan, maka kita akan ada ilmunya memang ya para ulama. Kalau kita nggak punya ilmunya, maka para ulama akan memahami ayat-ayat tersebut dengan pemahaman yang dipalingkan istilahnya, pemahaman yang dipaling, gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita memahaminya ya terkait dengan hal ini, ya maka manusia sebetulnya ya manusia yang ini sebentar. Bentar ya. Ada yang kelewat. Baik. Saya share screen ulang ya. Oke. Nah, berarti ketika ada ayat yang seperti tadi ya bahwa Allah itu ya dia adalah menunjuki ya siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki, maka maknanya itu pertama ya manusia sendiri yang mengusahakan petunjuknya. Ya. Manusia sendiri yang mengusahakan petunjuk dan kesesatan. Ya. Maka manusialah yang menyesatkan dirinya sendiri maupun orang lain. Coba tadi kita lihat ya ayat yang sebelumnya. Coba kita mundur lagi sebentar ya. Ya. Man amila solihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Nah, dari sini dah ya pemahamannya tadi manusia yang mengusahakan petunjuk dan kesesatan. Karena tadi apa? Man amila solihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Berarti manusia. Di sana dalam ayat tadi dikatakan manusialah yang mengusahakan petunjuk tadi dan kesesatan. Jadi sebetulnya kalau dia tersesat atau dia mendapat petunjuk itu kan kerjaannya sendiri gitu. Amalnya sendiri. Kata ayat yang tadi kan? Ya, ayat tadi. Sehingga dianggap bahwa manusialah sebetulnya yang menyesatkan dirinya sendiri. Atau bisa jadi dia menyesatkan orang lain. Gitu. Ya. Karena tadi dikatakan barang siapa yang menyesatkan maka ya maka bagi dirinya. Ya. Oke. Ya. Dan dikatakan bahwa setan itu juga bisa ikut menyesatkan manusia. Bisa dipahami nggak kalau ini benar kan? Ya, kenapa dia tersesat? Itu godaan setan yang terkutuk. Nah, kita misalnya bilang begitu. Ketika kita bicara tentang setan yang menyesatkan, nggak ada yang protes, benar nggak? Setan yang menyesatkan manusia, ada yang protes nggak? Nggak ada. Yang memang benar setan itu tugasnya menyesatkan manusia, ya. Tapi kenapa ketika ada yang mengatakan bahwa manusia itu mengusahakan petunjuknya sendiri, itu ada yang keberatan? Oh enggak, kalau hidayah itu dari Allah, hidayah itu dari Allah, gitu, ya. Kalau kesesatan dari mana? Kesesatan dari setan gitu ya. Dari setan bilangnya kan. Hidayah dari Allah, kesesatan dari setan. Tadi ayatnya udah jelas banget loh. Wa may yahdi Allahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah itu memberi petunjuk pada orang yang dikehendaki dan menyesatkan kepada orang yang dikehendaki. Ya, oke. Jadi sebetulnya gimana ini? Ya, kalau di ayat yang tadi, ayat yang kedua ya bahwa dia siapa saja beramal soleh maka akan ada pahala bagi dirinya, siapa saja yang beramal buruk akan ada dosa bagi dirinya. Berarti kan kesimpulannya begini.
Manusia itu mengusahakan petunjuk dan kesesatan bagi dirinya. Manusia juga bisa menyesatkan dirinya atau menyesatkan orang lain. Ditambah lagi memang setan juga bisa tuh ya menyesatkan manusia. Nah, jadi kita masing-masing ayat ini memang harus dipahami ya secara bersamaan. Nggak boleh satu-satu gitu memahami ayat itu. Tuh, ya. Maka ya terkait dengan pemahaman bahwa manusia sendiri yang mengusahakan petunjuk dan kesesatan, ya berarti manusia punya peran ya dalam menghadirkan hidayah atau bahkan menghadirkan dolalah. Maka ini karena ada korinah, ya ada korinah yang menjadikan ya pemahaman ayat sebelumnya itu ya tidak bisa difahami teplek gitu ya. Apa ya teplek itu? Coba Bu Yoyo terjemahkan. Apa teplek itu ya? Apa adanya gitu ya. Jadi ayat yang pertama itu kita nggak bisa memahaminya apa adanya. Oh berarti Allah yang memberi petunjuk bahwa Allah lah yang menyesatkan. Dah gitu aja. Sementara ayat yang setelahnya nggak bingung kita nanti mengartikannya gimana, memaknainya. Nah bahwa ternyata ayat yang pertama itu ya dengan petunjuk bahwa ada ayat-ayat lain yang justru malah bukan justru bahwa manusia pun memberi petunjuk dan manusia pun bisa menyesatkan, maka ini menjadi tambahan penjelasan bahwa ya hidayah dan kesesatan itu ya nisbahnya kepada Allah sajakah atau tidak? Gitu. Ini jadi harus jadi jelas dulu. Karena nggak mungkin dong. Yang satu mengatakan hidayah dari Allah, yang satu mengatakan hidayah dari manusia. Maka penting untuk kita pahami bersama, gitu ya. Bahwa hidayah dari Allah, dolalah dari Allah itu dikatakan bukan secara langsung, gitu. Ya, jadi mafhumnya adalah bukan secara langsung. Berarti kalau begitu, hidayah berasal dari Allah, hidayah itu memang kodoknya Allah, maka pemahamannya adalah itu secara tidak langsung. Gitu. Jadi hidayah memang berasal dari Allah, tapi tidak secara langsung. Gitu. Artinya apa? Nisbahnya nggak langsung gitu. Allah yang memberi hidayah. Gimana sih maksudnya hidayahnya tidak secara langsung atau nisbahnya tidak secara langsung itu seperti apa mafhumnya ya? Artinya bukan nisbah yang langsung itu kita harus pahami secara hukum, secara tasyri. Maaf ya Ibu-ibu, ini memang saya pelan-pelan karena agak berat ya pembahasannya sehingga banyak memang kekeliruan di tengah masyarakat memahami makna hidayah ini ya. Maka kita harus pahami secara tasyri. Jadi ada dua ya ada empat hal ya yang mesti kita pahami. Pertama yang disebut dengan hidayah ya yang nisbahnya tidak secara langsung itu nisbahnya bukan secara langsung itu adalah bahwa hidayah itu memang diciptakan oleh Allah. Itu yang pertama ya bahwa hidayah itu memang diciptakan oleh Allah. Jadi ketika ada Allahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah menciptakan hidayah, gitu. Bahwa Allah lah yang menciptakan hidayah. Itu yang pertama, gitu ya. Sehingga ya kita katakan ini namanya hidayah khalqiyah. Jadi kalau kita mau nanya, hidayah itu dari Allah bukan? Penciptaannya dari Allah, gitu. Ya, hidayah itu dari Allah bukan? Hidayah itu diciptakan oleh Allah. Makanya disebutnya hidayah khalqiyah. Hidayah itu diciptakan oleh Allah. Jadi artinya Allah sudah menciptakan hidayah itu. Ya, melalui apa penciptaan hidayah itu oleh Allah itu? Ya, melalui adanya kecenderungan manusia dengan akalnya. Jadi hakikatnya ketika Allah menciptakan akal pada diri manusia, kemudian Allah ciptakan kecenderungan diadakan kecenderungan pada manusia itu ya dengan akalnya sehingga dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, inilah yang dikatakan hidayah khalqiyah. Di mana Allah itu memang udah menciptakan hidayah.
Dan ayat-ayat tadi berbicara tentang hidayah yang diciptakan oleh Allah. Allahu yahdi mayyasya wa yudhillu mayyasya. Berarti Allah itu memang iya sudah menciptakan hidayah berupa apa? Berupa akal. Ya, yang bisa membedakan baik dan buruk. Ya, manusia bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Dan ini merupakan kecenderungan yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam watak manusia. Sudah ada, berarti Allah sudah menciptakan hidayah itu dalam diri kita berupa pertama berupa akal. Satu, gitu ya. Yang pertama, hidayah itu memang sudah diciptakan oleh Allah berupa apa? Berupa akal, yang akal itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Apa dalilnya? Nah, ini di dalam surat Al-Balad ya. Wahadainahun najdain. Ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ya, kami berikan dua jalan. Kami beri petunjuk kepadanya dua jalan. Berarti apa? Memang Allah memberikan dua jalan. Siapa yang bisa mengetahui dua jalan? Akalnya. Manusia itu dengan akalnya. Nah, maka akal inilah yang menjadi hidayah ciptaan, ya, penciptaan, hidayah khalqiyah. Atau di dalam Quran surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kebaikan dan ketakwaan, jalan kefasikan dan ketakwaan. Fujuraha wa taqwaha, jalan yang fujur. Fujur itu jalan jahat, ya, kejahatan, keburukan. Wa taqwaha, jalan ketakwaan. Jadi berarti Allah itu sudah menciptakan hidayah khalqiyah yang pertama. Hidayah khalqiyah. Berarti memang sudah ada hidayah itu diciptakan oleh Allah. Nah, inilah yang dikatakan hidayah yang berasal dari Allah itu seperti ini. Hidayah yang sudah Allah ciptakan. Ya, berupa apa tadi? Akal, dan kemudian berupa dua jalan. Ya, dua jalan, sehingga akal itu bisa membedakan dua jalan tadi. Nah, ya. Kemudian ternyata ya memang fakta menunjukkan ada kebaikan, ada keburukan, ya. Yang menurut manusia itu memang ini baik, ini buruk, ya. Manusia kan suka gitu ya, menilai baik dan buruk gitu. Nah, dan di pandangan manusia jadi relatif ya. Kalau ini baik, ini buruk itu kadang-kadang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau baik dan buruk itu sesuatu yang misalnya kepada dia sesuatu yang disukai. Kalau sesuatu yang disukai biasanya dikatakan baik. Sesuatu yang tidak disukai biasanya dikatakan buruk gitu, ya. Nah, contohnya misalnya nih pertanyaannya. Ya, kadang-kadang manusia kan relatif nih ngomongin soal ini. Pacaran itu baik apa buruk sih? Bagi waris secara sama rata itu baik apa buruk? Kebebasan berbicara itu baik apa buruk? Ya, hukuman mati itu baik atau buruk? Kebebasan memiliki harta itu baik atau buruk? Ini relatif sekali manusia sekarang, ya, menilai satu baik dan buruk. Nah, kalau misalnya menilai baik dan buruk itu dikembalikan kepada manusia, maka yang akan terjadi apa? Kehidupan manusia akan hancur. Coba aja, berpacaran itu baik atau buruk? Sekarang orang mengatakan kalau nggak pacaran susah dapet jodoh. Atau misalnya orang dianggap nggak laku gitu ya. Membagi waris secara sama rata itu baik supaya apa? Tercipta keadilan. Ah, begitu. Kebebasan bicara itu baik apa buruk? Baik supaya tidak ada pengekangan dan itu hak asasi manusia. Hukuman Afwan mati itu baik atau buruk? Buruk. Ustazah, PPT-nya Kenapa? tidak muncul Ya, Ustazah. PPT-nya tidak muncul kenapa? ya. PPT tidak muncul Ustazah. Oh, nggak ada PPT-nya. Ya, Sebentar, ini ada sebentar. di Oke, kolom. saya ulangi lagi ya. Coba. Ada? Sudah Ada? Ustazah. Ada, Ada. ada. Oke. Oke ya. Nah, jadi putus ya barusan ya. Sebentar, saya share ulang. Nih,
Ada lagi? Sudah ada ini? Sudah kelihatan? Sudah Ustazah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ya diserahkan kepada manusia menentukan baik dan buruk, maka manusia akan hancur. Ya, kehidupan manusia akan hancur. Makanya manusia membutuhkan petunjuk tambahan. Tadi kan sudah ada tuh petunjuknya apa? Akal, ya kan? Hidayahnya itu berupa hidayah penciptaan, yaitu sesuatu yang sudah Allah berikan berupa apa? Akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Tapi sekedar membedakan baik dan buruk saja, kalau diserahkan kepada hatinya, perasaannya, ya, atau hawa nafsunya, maka manusia akan kacau hidupnya. Maka manusia perlu petunjuk tambahan. Jadi bukan cuma akal, ya, bukan cuma akal hidayahnya, ya. Allah tahu, ya Allah tahu manusia butuh yang lain, ya. Nah, maka nanti ada yang dikatakan sebagai ya hidayah ya, di mana nisbahnya itu adalah irsyad dan bayan, petunjuk dan penjelasan. Ya, irsyad itu petunjuk, ya, bayan itu penjelasan. Maka ini pun hidayah yang sudah Allah ciptakan. Jadi ayat yang mengatakan Allah memberi petunjuk, Allah memberi hidayah, itu hidayah yang mana? Nah, hidayah yang itu. Bahwa Allah memang sudah memberi petunjuk ini kepada manusia. Berupa apa? Ya, hidayah irsyad wal bayan itu berupa apa? Berupa diutusnya Rasul. Nah, ya, Allah itu udah gitu ya, sudah mengutus Rasul. Berarti apa? Hidayah itu sudah ada belum? Sudah ada. Tadi hidayah yang sudah ada yang pertama apa? Akal. Ya kan? Sudah diciptakan oleh Allah tuh hidayah itu sudah ada. Yang kedua, hidayah yang kedua yang sudah ada juga apa? Diutusnya Rasul. Ya, Rasul membawa kitab ya dengan hujah yang kuat ya. Dan kemudian dikatakan kalau suatu kaum belum diutus Rasul kepada mereka, maka mereka tidak akan diazab ya terhadap perbuatan-perbuatan yang belum ada tuntunannya, gitu ya. Termasuk dalam hal ini anak kecil, ya orang gila, orang yang terisolir di pedalaman apa ya, pedalaman yang banget gitu loh, yang nggak akan terjamah sama manusia sampai dia nggak tahu ya berita bahwa Rasul udah ada. Nah, itu orang-orang seperti ini akan rufi al-qalam, ya, akan tidak terkena azab kalau memang dia tidak tahu kalau Rasul itu udah ada, ya sudah diutus gitu. Ya, dengan penjelasan-penjelasan. Berarti dia bebas dari taklif. Apa taklif? Pembebanan hukum, ya, bebas dari dosa. Nah, tapi bagi mereka yang bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan terisolir, Allah sudah ngasih nih hidayahnya berupa apa? Berupa petunjuk Rasul. Nah, ini. Jadi udah ada hidayah itu. Inilah makna hidayah yang pertama tadi, bahwa hidayah itu memang sudah diberikan oleh Allah. Ya, Allah memberi hidayah dan Allah menyesatkan, ya. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah yang sudah Allah ciptakan, ya, sudah Allah berikan. Ya. Sehingga ketika Rasul datang, maka Rasul akan menetapkan standar baik dan buruk bagi manusia. Nggak lagi mengandalkan akal, ya, sehingga orang mendapatkan hidayah berupa akal saja itu nggak cukup. Dia juga harus ya mendapatkan hidayah dari Allah berupa apa? Berupa ajaran-ajaran, ya, atau berupa penjelasan-penjelasan hukum atau aturan hidup dari Allah, sehingga nanti mereka bisa paham, ya, yang baik itu standarnya kayak gimana, apa-apa yang Allah katakan baik, yang buruk itu standarnya apa-apa yang Allah katakan buruk, gitu, ya. Dan ini bisa dibedakan, baik dan buruk itu bisa dibedakan secara pasti. Kalau tadi kan kesannya nggak pasti kalau cuma pakai akal. Itu kata saya buruk, kata kamu jelek. Yang itu kata saya jelek, kata kamu buruk. Itu kalau pakai akal aja. Ya, tapi ketika Allah tambahkan hidayahnya berupa diutusnya Rasul, membawa kitab, membawa ajaran, membawa aturan, maka baik dan buruk bisa dibedakan secara pasti. Nggak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Nggak boleh lagi pakai akal gitu ya, tapi pakai petunjuk ini. Gitu, ya. Sehingga nggak ada tuh yang namanya relativitas. Relatif ya, baik buruk itu relatif. Nggak ada. Setelah hidayah ini diturunkan. Ya, setelah hidayah ini diberikan oleh Allah kepada kita. Gitu ya Bu ya. Jadi
Dua hal inilah yang dikatakan sebagai hidayah yang berasal dari Allah. Bahwa Allah memberikan akal, bahwa yang kedua Allah telah mengutus Rasul. Ya, masih dua lagi ya. Dalil-dalilnya apa? Banyak sekali. Al-A'ra'd ayat 7 ya. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih innama anta munziru wa likulli qaumin had. Orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadamu Muhammad tanda-tanda kebesaran dari Tuhanmu? Ini nantang maksudnya ya. Orang kafir itu nantang sama orang-orang sama Rasulullah. Nantang apa coba? Nantang diazab ya mereka itu. Nah, kemudian dikatakan, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Ini kata Allah. Allah itu mengatakan kepada Muhammad, ya Rasulullah SAW, bahwa engkau itu hanya seorang pemberi peringatan. Ya, bagi tiap-tiap kaum itu sudah ada, ya sudah ada orang yang akan memberi petunjuknya. Udah pasti. Allah itu sudah ngasih rasul-rasul, sudah diturunkan rasul-rasul untuk setiap kaum. Ya, berarti apa? Hidayah itu sudah Allah turunkan. Ya, atau di dalam surat Fusilat tidak demikian. Ya, kaum Samud wa amma Samudu fahadainahum fastahabbul ama. Orang-orang Samud ya, kaum Samud itu mereka itu udah diturunkan petunjuk kepada mereka, sudah diutus nabi dan rasul kepada mereka, tapi mereka memilih ama, mereka memilih buta, apa sesat. Ya, daripada petunjuk. Jadi berarti apa? Berarti sudah diciptakan atau sudah diturunkan hidayah itu, ya. Atau dalam ayat yang lain, semisal sama juga ya, dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Artinya, udah jelas banget ya bahwa Allah itu mengutus rasul untuk apa? Untuk memberikan hidayah. Gitu ya. Nah, itu makna dari hidayah yang berasal dari Allah. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hal yang kedua? Ya, sebentar. Nah, ternyata dalam hal yang lain Allah juga membebaskan kepada manusia untuk memilih dalam wilayah yang mana. Yang kalau dalam Qadar wilayah yang mukhayyar ya. Mukhayyar itu apa mukhayyar? Pilihan ya. Pilihan. Allah memberikan hak atau kebebasan kepada manusia untuk memilih. Kenapa? Karena memang faktanya Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih ya. Sehingga manusia tidak dikatakan manusia itu dipaksa ya, dipaksa oleh Allah ya, apakah dapat hidayah atau tidak dapat hidayah ya. Manusia itu bisa memilih. Sebentar Ibu ya. Nah, Allah kemudian ketika memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, Allah memberikan jalan yang dikatakan itu sebagai petunjuk atau hidayah, dan kemudian Allah berikan juga jalan yang dikatakan itu sebagai kesesatan. Ya. Dan manusia dipersilahkan untuk memilih ini. Ya. Manusia dipersilahkan untuk memilih. Ya. Tidak Allah paksa ya dengan pilihan tadi yang memang Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih. Gitu. Ya. Nah, ketika manusia memilihnya itu jalan petunjuk, maka Allah menjanjikan akan memberikan taufik. Apa artinya taufik? Itu sebetulnya istilah taufik itu adalah istilah bahasa Arab itu wafako itu mempertemukan gitu ya, menyesuaikan. Maka taufik itu artinya akan memberikan kesesuaian atau mempertemukan dengan apa ya, dengan petunjuk tadi ya. Ini sinyalnya kurang bagus di sini, sudah mendung ternyata. Ya, ada nggak Ibu? Kenapa Kak? Kelihatan ada ya? Ada. Oke. Nah, ya. Jadi kalau Allah memberikan petunjuk, ya maka Allah akan menjanjikan memberikan taufik ya kepada manusia.
Memberikan taufiknya dengan apa? Dengan sebab-sebab datangnya hidayah. Jadi dengan cara apapun, cara-cara yang akan Allah permudah untuk mendapatkan hidayah. Ya, maka ini dikatakan sebagai hidayahnya hidayah taufik. Sering para ulama mengistilahkan hidayah taufik. Apa maksud hidayah taufik itu? Hidayah berupa apa? Kebebasan manusia memilih antara memilih petunjuk ataukah memilih kesesatan. Kalau memilih petunjuk, ya, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah, dipertemukan gitu ya, ditunjukkan, akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan hidayah tadi. Tuh, contohnya kayak gini. Seseorang masuk ke jalan tol itu yang pernah saya sampaikan ya sama ibu-ibu ya. Masuk ke dalam jalan tol tuh. Di awal ya pintu tol, dia sudah menetapkan mana yang akan dia pilih, jalan yang benar menuju Jakarta ataukah jalan yang salah. Berarti dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kemudian di awal dia sudah berazam di dalam hatinya akan mengikuti rambu-rambu. Ya, rambu-rambu. Misalnya ada panah ke sini, ke Jakarta, ke sana, kemana gitu. Berarti ketika saya mau ikutin rambu-rambu sepanjang jalan tol, ya, karena saya mau ke Jakarta, maka saya akan ikuti rambu-rambu menuju Jakarta. Ketika dia masuk ke jalan tol itu, kemudian dia memilih mengikuti rambu-rambu, maka sebetulnya dia sudah berada di jalan petunjuk, gitu loh Bu. Kita ikutin, ya, dia ikuti rambu-rambunya terus. Nanti begitu ada 2 cabang jalan tolnya bercabang 2, dia akan lihat lagi petunjuk mana menuju sesuatu yang dia tuju. Oh, ke sini, ya udah ikutin belok ke sini. Berarti dia sedang dikatakan ya, dia sedang mendapatkan hidayatut taufik, gitu. Dia sedang mendapatkan hidayatut taufik. Karena apa? Karena pilihannya. Karena pilihannya. Gitu. Ya. Tapi kalau sebaliknya justru dia itu malah memilih yang sesat, ini gimana ini? Nanti kita akan lihat gitu ya. Jadi yang pertama dulu, kalau dia mengikuti jalan petunjuk, berarti dengan akalnya dia memilih petunjuk, dia menjalani kehidupan ini dengan benar, maka hakikatnya pada saat itu dia sedang mendapatkan hidayatut taufik gitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian yang selanjutnya? Nah, ya. Ini dalil-dalilnya. Ya, ini waktunya ternyata udah habis ya, Bu ya. Udah lebih 11 menit. Nanti nggak ada tanya jawab jadinya. Tapi kalau nggak diselesaikan, ini saya penasaran ini. Khawatirnya ibu-ibu terjeda ya. Ini ayat-ayatnya nanti tinggal dilihat ya, ibu-ibu ya. Ya, bahwa memang Allah itu memberikan janji ya untuk memberikan petunjuk atau hidayah kepada manusia yang mengambil petunjuk tadi. Orang-orang yang menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberi balasan ketakwaan gitu. Ya, di dalam Muhammad surat 17 ayat 17 dan Al-Ankabut ayat 69. Ini nanti materinya saya share ya. Saya lupa tadi belum share. Insya Allah nanti di-share ke Bu Mimi ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kesesatan? Kalau dia milih yang sesat gimana? Berarti dia menolak kebenaran. Ya, menentang Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya. Berarti dia tidak dijanjikan akan mendapatkan taufik. Dia tidak akan mendapatkan taufik seperti halnya dia memilih jalan ketika dia masuk jalan tol, memilih jalan yang salah. Biarin deh, aku nggak mau ikutan rambu-rambu yang ini, aku mau ikut yang ini, kali-kali aja ada jalan, kan gitu, ada juga gitu ya, kayak ngarang-ngarang gitu masuk ke jalan tol, ya taunya apa? Muter-muter tersesatlah dia. Ya, maka ketika dia mengambil jalan yang salah, Allah akan hukum dia. Hukum dengan cara apa? Dengan kesesatan yang akan dia alami, tidak diberi hidayah taufiknya. Sesat sepanjang jalan, gitu. Bingung dia mau kemana gitu ya. Nah, termasuk mereka yang suka memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan hidayah tadi gitu ya. Mereka itu nanti malah nggak akan dikasih tuh sifat-sifat yang sifat-sifat penurut, sifat-sifat taat itu nanti Allah akan cabut gitu. Kenapa? Karena diawali dengan pembangkangan, ya, menolak kebenaran. Jadi akhirnya sifat-sifat orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu dicabut oleh Allah. Malah dikasihnya apa? Sifat-sifat yang berlawanan dengan hidayah. Ya. Apa sifat-sifat yang berlawanan itu ya? Ini ayatnya tidak bisa saya jelaskan karena memang insya Allah ya sudah yakin ada ya tentang kesesatan itu. Apa sifat-sifat yang bertentangan? Ya misalnya ipar,
zalim, fasik, takabur, sesat, ya dolal, atau budunya, ya termasuk juga berlebihan, musrif itu berlebihan, bukan pakai sya ya, pakai sin ini, ya. Kemudian kadzib, pendusta. Nah, ini adalah sifat-sifat yang kalau dia memilih kesesatan, Allah akan kasih nih sifat-sifat ini kepada dia. Naudzubillah min dzalik. Kalau sejak awal dia sudah sudah nggak mau nurut gitu, nggak mau taat sama Allah, ya maka akan Allah kasih tuh sifat-sifat ini, nambah lagi sifat-sifat jeleknya itu, tambah jauh, seperti orang yang ada di jalan tol gitu ya, dia nggak segera kembali, inget loh kita mau kemana, ke Jakarta apa kemana nih, kalau nggak cepat-cepat inget ya, dia akan makin jauh lagi tersesatnya, ya. Kalau dia ingat, kita mau ke Jakarta ini, bukan ke Jawa, ayo kita cari petunjuk menuju Jakarta. Yuk kita cari petunjuk. Kemudian diikutin. Kalau diikutin di tengah jalan, maka dia akan Allah ampuni, akan Allah berikan nanti hidayah, gitu. Tapi kalau enggak, sifat-sifat ini akan dipenuhi dalam dirinya. Naudzubillah, gitu ya. Nah, ini dalil-dalilnya. Saya percepat aja ya. Nah, ini apa nih hukumannya ya? Mereka akan Allah palingkan ya hatinya dari kebenaran. Allah tidak akan memberi petunjuk nanti. Allah juga akan mengunci hatinya. Allah akan menutup hatinya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya, kesimpulannya hidayah dan kesesatan itu adalah manusia sendiri yang mengusahakan. Kesesatan tidak terjadi dari permulaan. Allah tidak memberi taufik pada jalan kesesatan. Jadi jangan sampai kita katakan orang yang sesat itu karena disesatkan Allah, jangan. Ya, habis dia dikasihnya sama Allah sesat sih nggak boleh gitu. Allah tidak memberi taufik kepada jalan kesesatan. Allah juga berkuasa menghilangkan hukuman. Kalau orang sudah tersesat tapi kemudian bertaubat, Allah gampang menghilangkan hukuman akibat mereka tersesat tadi. Ya, akan Allah angkat. Ya, akan Allah pindahkan dari kesesatan menjadi mendapat hidayah atau berada di jalan hidayah. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin? Ya, dia harus waspada, ya senantiasa untuk takut kepada Allah. Ya, kenapa? Allah akan menghisab setiap perbuatannya tadi, ya. Kulun nafsin bima kasabat rohinah, ya. Maka manusia juga mengakui dirinya itu lemah. Lah kalau lemah berarti mudah tergelincir kepada dosa. Maka Allah memerintahkan selalu untuk berdoa, memohon taufik, ya. Jadi kalau memohon taufik, memohon pertolongan, yang ditetapkan hati pada Allah itu bukan dengan pemahaman bahwa ternyata Allah itu adalah pemberi hidayah secara keseluruhan, bukan pemahamannya nggak begitu. Kembali lagi ke awal tadi, ya. Allah itu menciptakan hidayah, tapi Allah juga memberikan pilihan kepada manusia. Oke, ya. Nah, apa saja doa yang bisa kita pohonkan banyak sekali lah ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim saja sudah menjadi doa ya bagi kita yang harus kita ucapkan setiap kali dalam sholat ya. Atau misalnya ya Allahumma ya muqallibal qulub ya tsabit qalbi ala dinik dan seterusnya. Ini doa-doa yang bisa Ibu panjatkan ya sebagai wujud kalau kita memahami hidayah dan dhalalah dengan benar ya. Jadi hidayah itu memang benar atas kehendak Allah, iradah Allah ya. Sehingga Allah itu apabila Allah menghendaki, manusia bisa saja ya dipaksa untuk beriman, bisa juga manusia kafir semuanya. Boleh kan? Allah misalnya kalau dikatakan sedemikian, ya. Tapi hati-hati kalau misalnya kita mengatakan manusia nggak punya peran sama sekali dalam memilih hidayah atau mengambil hidayah, ya. Tapi faktanya Allah memang sudah memberikan kehendak, ya, membebaskan manusia untuk memilih jalan hidupnya. Gitu. Allahu a'lam bishawab ya. Mohon maaf ya Ibu karena ini agak cepat-cepat ya. Mudah-mudahan Ibu bisa paham ya. Sekali lagi silakan saja Ibu sampaikan ya ke kurang jelasannya. Bebas ya bertanya, silakan sepuas-puasnya. Silakan. Allahu a'lam bishawab. Mangga Bu Yoyo. Ya, Umahat yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar atau raise hand boleh. Ustazah, kalau saya ini dulu, saya jadi saya merasa mendapatkan jawaban di slide ini Ustazah, di materi saat ini. Soalnya saya lagi pembahasan ini Ustazah, lagi
ngontak orang. Kemudian Oh ya. pembahasan tentang keimanan. Kemudian kan keimanan itu harus dicari dengan akal. Nah, teman saya itu bilang gini, kebetulan saya kontak tuh orang yang berharokah tetangga sebelah gitu ya, sudah. Dia bilang gini, keimanan itu tidak boleh menggunakan akal karena kita sudah diberi hidayah, katanya gitu. Terus saya tanya, pokoknya ada perdebatan lah di situ. Kemudian soalnya berbahaya kalau keimanan itu menggunakan akal, kata dia bilang begitu saja. Kayak gitu. Terus berarti terus dia mengkaitkan gini, nanti kalau semuanya pakai akal, jangan-jangan sampai dia menuduh gini misalnya, jangan-jangan nanti berguru sama Ustadz gini ya, katanya gitu. Boleh nggak saya sebutin? Kan nggak apa-apa. Anti berguru sama Quraisy Shihab ya, yang semuanya menggunakan akal. Oh enggak, kata saya enggak berguru enggak gitu. Maksudnya saya itu enggak berguru dengan beliau gitu kan ya. Untuk keimanan memang kita harus menggunakan akal, tapi untuk syariat itu kita tidak boleh menggunakan akal. Yang saya tahu itu seperti itu gitu saja. Jadi tadi mendapat jawaban sih dari sini. Ya, Bang, ya. pencerahannya lagi boleh nggak? Oke, ya. Hati-hati juga kalau kita mengatakan semua masalah keimanan harus dengan akal. Kan kita sudah bahas kemarin. Ya, dari keimanan Arkanul Iman yang 6 itu, kan kita pecah tuh jadi 8, masih ingat? Ya, 4 itu keimanan harus dimulai dengan pemikiran atau dengan akal, yang 4 lagi harus secara nakliyah. Ya, yang 4 akliyah, yang 4 nakliyah gitu. Nah, harus kita jelaskan secara semuanya, Bu Yoyo ya. Jadi jangan kita katakan memang semuanya harus dengan akal, nggak bisa. Memang keimanan tidak semuanya dengan akal. Tapi ada 4 faktor yang harus 4 poin keimanan yang harus dengan akal dan 4 poin yang harus dengan nakliyah ya. Terus kemudian dikatakan, oh nggak boleh kalau beriman dengan akal bisa kita tersesat. Nggak begitu. Itu juga keliru kalau ada yang mengatakan begitu ya. Nggak boleh. Faktanya beriman kepada eksistensi Allah, keberadaan Allah, itu mau tidak mau dengan cara berpikir. Gimana manusia bisa memahami bahwa Allah sang pencipta itu ada? Dari mana? Kalau nggak dari berpikir. Apa tiba-tiba ada datang berita, Allah itu ada loh. Terus langsung itu kita yakin? Nggak bisa. Keberadaan Allah, keberadaan pencipta, bahwa alam semesta ini ada penciptanya, itu semuanya melalui proses berpikir. Jadi keliru sekali ketika ada orang yang mengatakan, nggak boleh loh beriman dengan akal. Lah, fungsinya akal untuk apa? Akal itu untuk berpikir, gitu. Ternyata ada poin-poin keimanan yang hanya bisa didapatkan keyakinannya sampai 100% keyakinan. Kalau bahasa para ulama itu tasdikul jazm. Tasdikul jazm itu apa? Pembenaran secara pasti, tanpa keraguan, 100%. Nah, itu tasdikul jazm. Ada poin-poin keimanan yang bisa sampai kepada derajat tasdikul jazmnya itu kalau melalui proses berpikir. Nggak bisa ujuk-ujuk dikasih berita gitu. Allah ada loh. Allah ada loh. Awas ya kalau Allah bilang nggak ada. Gimana kita yakinnya? Nah, keberadaan Allah itu ada, itu melalui proses berpikir. Apalagi kemarin tentang kebenaran Al-Quran, ya kan? Poin yang kedua, kebenaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu firman Allah. Maka itu juga harus melalui proses berpikir. Nggak bisa ujuk-ujuk orang kafir misalnya, begitu baca Quran, Al-Quran ini berasal dari Allah, oh ya langsung yakin gitu? Nggak bisa. Dia akan berpikir dia bagaimana sampai kepada keyakinan bahwa benar ini Al-Quran itu bukan buatan manusia. Benar Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Benar Al-Quran ini bukan terjemahan dari kitab-kitab lain selain bahasa Arab. Sampai kepada keyakinan, benar saya yakin Al-Quran ini memang dari Tuhannya manusia. Itu melalui proses berpikir. Gitu. Ya. Begitu, nanti di-review lagi ya pembahasan yang kemarin yang sudah kita bahas terkait dengan masalah keimanan ya. 4 keimanan yang harus secara akli, 4 keimanan yang harus secara nakliyah gitu Ya, ya. Ustaz, alhamdulillah. Ya, silakan ada yang lain? Silakan. Ya, ada pertanyaan saja di kolom chat. Oh ya, silakan. Apakah boleh disimpulkan hidayah memang hak prerogatif Allah, tapi manusia sudah dibekali akal dan hujah.
tinggal nafsunya disetir oleh akal atau akalnya yang disetir nafsu, tentu melalui belajar din Islam. Apakah boleh disimpulkan hidayah memang hak prerogatif Allah, tapi manusia sudah dibekali akal dan hujah, tinggal nafsunya disetir oleh akal atau akalnya disetir nafsu? Tentunya ya secara ringkas mungkin bisa seperti itu, ya. Tapi nanti ibu-ibu siap ya menjelaskan maksudnya hak prerogatif Allah itu apa? Ya, jadi ibu-ibu nanti jelasin lagi apa hak prerogatif Allah itu tadi apa? Di dua hal, bahwa Allah sudah menciptakan hidayah berupa akal sehingga akal bisa memilih. Kemudian yang kedua apa tadi? Allah sudah menurunkan, mengutus Rasul. Jadi sudah ada. Nah, maka kalau misalnya hidayah itu dicari, lah nggak dicari, lah udah ada kok di sini. Ini nih, kita pegang Quran ya, kita pegang Quran. Ini loh, ini yang namanya hidayah. Udah ada hidayahnya, nggak usah dicari-cari gitu loh. Udah ada, tinggal apa? Diikuti apa enggak? Seperti tadi masuk jalan tol. Rambu-rambunya udah ada, nggak usah dicari-cari. Tinggal dilihat, mau ngikutin apa enggak. Nah, itu. Gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu boleh menjelaskan seperti ini, ya. Misalnya hak prerogatif Allah, tapi manusia sudah dibekali akal dan hujah, tinggal nafsu disetir akal atau akal yang disetir nafsu. Oke, tapi ibu-ibu siap juga nanti menjelaskan seperti yang tadi, gitu ya, bahwa hak prerogatif Allah itu meliputi dua, penciptaan, akal dan diutusnya Rasul. Kemudian yang manusia tadi diberi apa? Diberi petunjuk, gitu ya, berarti itu menjadi hidayah taufik tadi, hidayah taufik kalau dia menjalankan petunjuk tadi, masuk gitu ya, masuk dia memilih untuk taat kepada Allah, maka dia mendapatkan hidayah taufik. Berarti kalau orang yang nggak nurut sama Allah itu bakal dapat hidayah taufik nggak? Nggak akan dapat, nggak akan dapat, nggak akan dapat, lawang dia nggak nurut kok sama Allah. Ya gitu ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain, Bu Yoyo. Silakan Umahat yang mau bertanya. Raise hand, boleh raise hand. Kayaknya enakan raise hand ya. Iya. Silakan. Masih ada waktu ya Bu Mimi? Oh, 3 menit lagi. Ya. Saja boleh Ada? nanya. Silakan. Boleh, boleh. Bu Yoyo, boleh saya Oh, izin? silakan. Enggak, silakan. Iya. Ustazah, mohon izin Ustazah, saya ada beberapa teman ya yang ASN gitu ya. Ketika saya mencoba memberikan pemahaman tentang bagaimana Islam secara kafah itu bisa diterapkan, kadang-kadang beliau tuh berat gitu ya. Beratnya karena apa? Karena beliau ASN gitu, sehingga untuk meyakini bahwa Islam kafah itu adalah solusi dari permasalahan umat, dan kemudian itu sebuah hal yang wajib yakini dan kita perjuangkan, itu berat gitu. Karena alasan apa? Kita itu ASN gitu ya, sehingga kita harus mengikuti arahan pemerintah gitu. Seakan-akan kalau kita berislam itu kita tuh menjadi dilema gitu antara kita berislam secara kafah atau sedangkan kita tuh makan gaji tuh dari pemerintah gitu. Itu gimana tuh Ustazah untuk memberi pemahaman teman-teman yang begini cara pandangnya Ustazah? Ya, itu kayaknya banyak banyak hal yang mesti dijelasin ya. Yang pertama, pemahaman tentang ar-rizqu biyadillah. Ya. Yang kedua, pemahaman tentang definisi ketaatan. Ya, definisi ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang masalah hidayah dan tolalah ini. Jadi banyak banget mesti diajak ngaji itu kayaknya. Ya. Jadi Diskusi penjelasannya memang khusus. harus satu persatu. Harus satu persatu. Sebentar. Kalau Itu gitu ya. Jadi memang kalau
Kalau gitu Banyak. ditunda di pertemuan berikutnya saja. Banyak banget. Itu poinnya banyak banget. Soalnya nggak bisa 1 menit, Bu Mimi, Betul. jelasinnya. Kita cuma Tapi itu tinggal 1 sangat menit. dibutuhkan Ustazah, sangat dibutuhkan. Oke, ya, Japri aja ya, Japri ya. Jangan japri Ustazah, di sini aja di Oh, forum Ustazah. jangan. Oke. Atau boleh. PR, Nanti saya jawab pakai PR voice note pekan ya, depan dikirim ke Ustazah. grup ya. Oke, boleh. Oke. Dijelaskan langsung di pekan depan boleh Ustazah. Oke, boleh. Siap. Mungkin Atau yang lain disudahi dulu ya? Bu Yoyo. Sudah 1 menit Sudah habis lagi ya Ustazah. waktunya ya? Iya. Silakan Bu Yoyo. Ya, 1 menit lagi saat ada yang mau dibuka pertanyaan lagi atau gimana saja? Oh iya, silakan kalau ada yang mau. Ya ibu-ibu memang maksudnya gini, pembahasan ini tidak harus ibu-ibu apa istilahnya tuh habiskan di sekarang ya, di pertemuan sekarang untuk bertanya dan sebagainya. Memang ini kalau misalnya baru sesuatu hal yang baru, ibu-ibu endapkan dulu gitu ya. Nanti saya kirimkan PPT-nya supaya ibu baca lagi, diingat-ingat lagi pembahasannya, kemudian bertanya untuk hal yang belum difahami. Minggu depan boleh kita akan bahas lagi untuk pertanyaan-pertanyaan, baru kita akan lanjutkan gitu ya. Jadi Bu Yoyo, saya nggak menutup untuk ibu-ibu yang ingin bertanya lebih banyak terkait hal ini, boleh di grup, nanti tinggal dikirim ke saya, nanti saya akan sampaikan jawabannya pakai voice note ya, mungkin ibu-ibu bisa nanti menyimak jawabannya. Begitu aja mungkin. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umahat, untuk pertanyaannya nanti bisa di grup ya, Umahat. Baik, alhamdulillah karena waktunya sudah habis ya. Maka kajian kita kali ini kita tutup ya, Umahat. Mudah-mudahan kajian kita kali ini menjadi amal solih, memberat timbangan kita di yaumil akhir kelak. Maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.